Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Kontribusi para Silvus. Saya Fiema Damasito, Prodi S1 Manajemen A, NIM 193019. Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan-permasalahan dunia nyata. Etika tidak mengacu pada permasalahan tentang apa yang harus atau tidak Anda percayai. Hal semacam itu tercantum dalam kode-kode keagamaan. Sebagai gantinya, etika berkaitan dengan prinsip-prinsip yang memadai perilaku manusia. Dilema etika muncul ketika norma-norma dan nilai-nilai mengalami konflik dari terdapat tindakan alternatif yang dapat dilakukan. Hal ini berarti pengambilan keputusan harus membuat sebuah pilihan. Tidak seperti keputusan bisnis lainnya yang mempunyai kriteria pengambilan keputusan yang jelas. Dilema etika tidak mempunyai standar objektif. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kode etik yang bersifat subjektif. Kode etika dan kode etik. Menurut Ensiklopedia Filosofi mendefinisikan etika dalam 3 cara. Pertama, pola umum atau cara hidup. Kedua, seperangkat aturan perilaku atau kode etik. Dan ketiga, penyelidikan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Moralitas dan kode etik didefinisikan dalam Ensiklopedia Filosofi sebagai istilah yang mengandung 4 karakteristik. 1. Keyakinan tentang sifat manusia. 2. Keyakinan tentang cita-cita, tentang apa yang baik atau diinginkan atau kelayakan untuk mengejar kepentingan diri sendiri. 3. Aturan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. 4. Motif yang cenderung membuat kita memilih jalan yang benar atau salah. Bisnis harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagai batas minimal. Hukum yang berlaku memberikan level dasar perilaku bisnis yang dapat diterima. Kepentingan pribadi dan ekonomi. Konsep kepentingan pribadi memiliki tradisi yang panjang dalam filosofi empiris Inggris untuk menjelaskan keharmonisan sosial dan kerjasama ekonomi. Menurut Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 berpendapat bahwa kepentingan pribadi memotivasi orang untuk membentuk masyarakat sipil yang damai. Menulis setelah Perang Saudara Inggris tahun 1442 sampai 1651, ia menganalisis faktor yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang stabil dan faktor-faktor yang mengarah pada pernyataan perang. Ia mulai dengan pengamatan bahwa orang-orang memiliki beberapa keinginan alami. Salah satunya yang mendasar adalah perlindungan diri. Orang juga didorong oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek mereka. Beberapa mungkin menginginkan hal yang baik sekarang dan bersedia untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Namun demikian, hal ini dapat menyebabkan perang dan konflik karena orang bersaing untuk hal yang sama. Ketika orang-orang didorong oleh keinginan dasar mereka, oleh kepentingan pribadi yang tak terkendali, akan terjadi tindakan anarki. Ekonomi merupakan kerjasama sosial.
Bisnis merupakan aktivitas sosial dan masyarakat beroperasi dengan prinsip-prinsip etika. Pasar bersifat kompetitif, bukan permusuhan. Perdagangan bergantung pada permainan yang adil, menghormati kontrak, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Persaingan yang sehat menjamin barang-barang dan layanan berkualitas tinggi disediakan pada harga terendah. Kompetisi juga berarti bahwa perusahaan berusaha untuk beroperasi seefisien dan seefektif mungkin untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjangnya. Akhirnya, etika membatasi oportunisme ekonomi. Etika menjaga batas keegoisan dan keserakahan tak terkendali, tetap berada dalam jalurnya. Menurut Smith, individu mengikuti pedoman etika demi kebaikan masyarakat. Secara analogi, mereka juga harus mengikuti pedoman etika demi kebaikan perekonomian. Ada etika, bisnis, dan hukum. Bisnis, etika, dan hukum dapat dilihat sebagai tiga lingkaran yang saling memotong dalam diagram Venn seperti pada gambar ya. Bisa dilihat. Area 1 merupakan aspek kegiatan usaha yang tidak tercakup oleh hukum dan etika. Area 2 mencakup hukum yang tidak berhubungan dengan etika atau bisnis. Dan area 3 mencakup etika pelarangan yang tidak berhubungan dengan bisnis dan tidak ilegal. Bisa dilihat dengan gambarnya dalam diagram Venn. Ada banyak tumpang tindih antara hukum, etika, dan bisnis. Area 4 mewakili berbagai hukum dan peraturan yang harus diikuti perusahaan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga regulator, asosiasi profesional, dan sejenisnya. Ada banyak tumpang tindih antara hukum dan etika. Area 5 yang utama adalah larangan terhadap pembunuhan. Area 6 merupakan tumpang tindih antara aktivitas bisnis dan norma-norma etika. Hal ini juga merupakan area di mana beberapa orang menyangkal bahwa terjadi tumpang tindih. Argumen mereka adalah area 4 memang ada, tetapi selama perusahaan tidak melanggar hukum, mereka bersikap etis. Artinya, hukum dan etika adalah satu dan sama ketika menyangkut persoalan bisnis. Etika harus memadu perilaku di luar hukum. Hukum biasanya menjadi standar minimum perilaku yang dapat diterima, tapi kadang-kadang hukum berkonflik seperti di negara-negara yang berbeda atau telah usang atau tidak ada dalam satu tempat. Tetapi harus dalam kasus tersebut. Etika membutuhkan kinerja di luar batas minimum hukum. Area 7, perpotongan hukum, etika, dan bisnis biasanya hanya menjadi masalah jika hukum mengatakan satu hal, sedangkan etika mengatakan sebaliknya. Teori-teori etika utama yang berguna dalam menyelesaikan dilema etika. Teleologi, itu artinya utilitarisme dan konsekuensialisme. Itu terdapat analisis dampak, undang-undang, dan peraturan utilitarianisme, sarana dan tujuan akhir. Terus ada kelemahan dalam utilitarisme. Etika deontologi, itu terdapat motivasi untuk perilaku, kelemahan dalam deontologi, keadilan dan kewajaran, memeriksa saldo, keadilan distributif, keadilan sebagai kewajaran. Kebajikan itu ada di meneliti kebajikan yang diharapkan, kelemahan etika kebajikan, dan imajinasi moral. Sebuah ilustrasi pengambilan keputusan etis itu ada berurusan dengan pelanggan Apple iPhone yang kecewa
analisis iPhone, utilitarianisme, deontologi, keadilan dan kewajaran, etika kebajikan, etika kebajikan, imajinasi moral, atau taktik pemasaran. Sekian dari presentasi saya dalam menjelaskan PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.